Kali ini saya akan membagikan cara menggambar denah rumah ukuran 6 kali 10 dengan AutoCAD. Kita buka aplikasi AutoCAD-nya. Nah, yang pertama kali di sini sebelum kita memulai menggambar, kita men-setting terlebih dahulu pengaturan gambarnya. Oke, langsung saja ikuti cara berikut. Yang pertama, ketik UN pada keyboard, lalu tekan Enter. Nah, di sini kita mengatur drawing unitnya. Di sini untuk unit scale-nya kita pilih yang sentimeter ini. Kalau sudah, klik OK. Setelah itu, kita akan membuat layer. Ketik perintah LA pada keyboard, lalu tekan Enter. Nah, layer ini berfungsi untuk memudahkan kita dalam pengklasifikasian jenis-jenis gambar. Oke, di sini tinggal kita klik New Layer, klik ini. Lalu ini kita ganti nama menjadi, misal yang pertama di sini ada arsiran. Oke, kalau sudah, kita klik lagi kanan, klik kanan pada mouse di sini, pilih lagi new layer ini atau bisa juga dengan menekan ini. Oke, saya pilih yang di sini, klik new layer. Setelah itu saya buat lagi namanya layer as. Ini saya ganti, klik 2 kali dengan cepat tulisan layer 1 ini untuk mengganti nama. Nah, sudah seperti ini. Lalu ini kita ganti nama menjadi as. Oke, setelah itu klik lagi kanan, klik kanan pada mouse di sini. Lalu kita buat layer baru lagi. Di sini kita beri nama dimensi. Oke, setelah itu kita buat lagi layer. Pilih new layer. Lalu di sini kita beri nama layer dinding. Setelah itu klik kanan lagi pada mouse di sini, lalu pilih new layer. Kita beri nama lagi layernya garis bantu. Garis bantu. Oke, sesudah itu kita klik kanan lagi di sini, pilih new layer. Lalu kita buat nama layernya kolom. Nah, di sini kita ganti nama di layer 1 ini, klik 2 kali dengan cepat untuk mengganti namanya. Di sini kita beri nama layer kolom. Sesudah itu klik kanan di sini lagi, pilih new layer. Klik 2 kali dengan cepat di tulisan layer 2 ini, kita ganti nama layernya menjadi pintu dan jendela. Pintu dan jendela. Oke, sesudah itu klik kanan lagi pada mouse di sini, pilih dan klik new layer. Lalu ini di sini ada layer 3, kita klik 2 kali dengan cepat untuk mengganti nama. Di sini kita ganti nama menjadi teks. Oke, kurang lebih seperti ini. Kalau sudah seperti ini, untuk layer as-nya kita ganti. Ini layer as. Kita ganti nama, kita ganti warnanya, klik di sini di layer as. Kita ganti nama warna layarnya menjadi merah, klik OK. Lalu untuk tipe garisnya di layer as ini atau line type-nya kita klik juga. Kita muncul select line type, lalu pilih dan klik load. Lalu sudah itu kita pilih yang ini, paket ISO W100. Lalu klik OK. Sesudah itu pilih paket ISO 02W100 ini, klik OK. Sesudah itu untuk layer kolom ini layer kolom kita ganti warnanya menjadi warna ini biru muda, klik OK. Lalu untuk pintu dan jendela kita klik di sini, kita ganti warna juga menjadi warna ini warna hijau muda, klik OK.
Untuk yang lain-lainnya saya biarkan seperti ini saja atau Anda bisa menyesuaikan sesuai kebutuhan. Kalau sudah kita tutup jendela layarnya. Oke, sesudah itu kita akan mengatur dimensi dan teks. Ketik perintah D pada keyboard, lalu tekan Enter. Nah, di sini muncul kotak Dimension Style Manager, lalu klik New. Kita beri nama di sini. Saya memberi nama skala 100. Karena saya akan menggambar dalam skala 100 yang patokannya dari satuan sentimeter. Seperti yang sudah kita buat di drawing unit tadi. Setelah itu ini klik Continue. Nah, ini kita pilih di tab line. Di tab line ini untuk colornya ini bisa disesuaikan sesuai keinginan Anda. Di sini saya memilih cyan atau biru muda. Lalu untuk line weight-nya saya pilih 0,05 mili. Sesudah itu untuk baseline spacing-nya saya membuat menjadi 10. Lalu untuk warna extension line saya memberi warna kuning. Setelah itu untuk line weight-nya saya memilih 0,05 mili. Sesudah itu untuk extend beyond dim lines-nya saya membuat 20. Lalu untuk offset from origin juga saya atur menjadi 20. Setelah itu kita beralih ke tab simbol and arrow. Kita lihat di tab simbol and arrow untuk first-nya ini saya ganti menjadi architectural tick. Begitu juga untuk second-nya otomatis terganti menjadi architectural tick juga. Lalu untuk arrow size-nya saya ganti menjadi 7,5. Sesudah itu untuk brick size-nya saya ganti menjadi ukuran 0,125. Sesudah itu kita beralih ke tab teks. Untuk tag stylenya ini kita klik di sini di sampingnya ini muncul kotak text style lalu klik new. Ini saya beri namanya juga skala 100. Skala 100. Sesudah itu klik OK. Lalu untuk font name-nya ini saya klik di sini saya pilih yang romantik. Untuk ukurannya saya buat 22,5. Setelah itu klik set current. Setelah itu close. Lalu di sini kita pilih yang skala 100 yang kita buat tadi. Sesudah itu untuk text color-nya saya ganti menjadi warna ini. Warna dengan nomor 31 lalu klik OK. Setelah itu untuk text placement penempatan teks vertikalnya saya ubah menjadi center. Begitu juga dengan yang horizontal. Lalu offset from dim line-nya saya buat menjadi 7. Sesudah itu ini teks alignment-nya saya pilih ISO standar. Setelah itu kita ke tab fit. Di tab fit ini saya pilih di always keep text between all X line ini. Saya klik ini lalu untuk yang lainnya tetap seperti ini. Lalu kita ke tab primary unit. Di primary unit ini untuk precision-nya ini saya pilih 0,00. Ini koma scale factor 1 dan ini sama seperti ini tinggal diikuti saja seperti ini. Lalu untuk alternate
net unit juga sama seperti ini, begitu juga dengan tolerance. Tidak ada yang saya ubah. Kalau sudah, klik OK. Nah, langkah selanjutnya, ini tekan close lagi. Setelah itu kita akan mengatur objek snap-nya. Ketik OS pada keyboard, lalu tekan Enter. Ini juga berfungsi untuk memudahkan dalam menggambar. Lalu beralih ke tab objek snap ini setelah dibuka muncul kotak drafting setting, beralih kita klik di tab objek snap, pastikan semua ini sudah ada tanda checklist seperti ini. Kalau belum ada, silahkan diberi tanda checklist semua. Kalau sudah ada tanda checklist, tekan OK. Sesudah itu, kita siap menggambar denah rumah ukuran 6 kali 10 seperti yang saya bahas tadi di awal video. Oke, langsung saja untuk membuat denah ukuran 6 kali 10 ini, tekan perintah REC pada keyboard, lalu tekan Enter untuk membuat sebuah persegi, klik di sembarang tempat, misal di sini. Setelah itu, masukkan dimensinya. Yang pertama lebarnya 6 kali 10, jadi 6 meter. Di sini saya mengetikkan 600. Ini 600 ini sama dengan 600 dalam ukuran senti. Yang tadi skalanya 1:100, jadi 600 cm sama dengan 6 meter. Setelah itu tekan tanda koma pada keyboard. Lalu untuk lebarnya 10 atau skala kalau 1:100 dalam centimeter, maka kita masukkan angka 1000. Setelah itu tekan Enter. Nah, ini sudah terbentuk. Ini berada di layar teks. Jadi ini kita klik di sini untuk kita alihkan ke layar as. Oke, ini sudah di layar as. Nah, kalau kita zoom, ini ada garis putus-putusnya. Sudah itu klik di sini untuk memisahkan garis. Tekan X pada keyboard, lalu tekan Enter. Oke, ini garis sudah terpisah. Kalau tadi garisnya menyatu. Oke, langkah selanjutnya kita akan membuat kolom atau kita buat dinding dalam terlebih dahulu. Kita buat as bagian dalam terlebih dahulu. Ini berarti masih di layer as. Nah, untuk yang pertama, ini kita klik di sini, lalu kita tekan offset, tekan perintah O pada keyboard, lalu tekan Enter. Masukkan angka 200, lalu tekan Enter. Lalu arahkan mouse ke bagian bawah ini, atau ke dalam. Sesudah itu, tekan Enter pada keyboard. Lalu kita klik lagi di sini, tekan lagi perintah O pada keyboard, lalu tekan Enter, masukkan angka 300, lalu tekan Enter. Arahkan ke dalam seperti ini, klik di sini, lalu tekan Enter. Sesudah itu, di sini kita akan membuat sebuah teras. Kan perintah O lagi pada keyboard, lalu tekan Enter. Masukkan angka 100, lalu tekan Enter. Klik di sini, klik di sini, lalu tekan Enter. Setelah itu, kita tekan perintah O lagi pada keyboard, lalu tekan Enter. Masukkan angka 300, lalu tekan Enter. Klik di sini, klik di sini. Enter. Setelah itu, tekan O lagi pada keyboard, lalu tekan Enter. Masukkan angka 100, lalu tekan Enter. Klik di sini, kita klik di sini. Lalu tekan Enter lagi pada keyboard, lalu tekan perintah O lagi, lalu tekan Enter, masukkan lagi angka 300, lalu tekan Enter. Kita klik di sini, kita arahkan ke sini, lalu tekan Enter. Nah, setelah itu kita akan memotong objek garis yang tidak terpakai.
Nah, di sini yang pertama kita akan menambah terlebih dahulu objek garisnya. Ini tekan EX untuk menyambung garis, lalu tekan Enter 2 kali. Ini kita sambung di sini, klik di sini. Nah, ini maka otomatis tersambung. Lalu tekan Enter pada keyboard. Setelah itu tekan perintah TR pada keyboard untuk memotong garis yang tidak perlu. Lalu tekan Enter 2 kali. Klik di sini, ini garis tidak perlu. Sudah itu kita klik lagi di sini, ini juga tidak perlu. Sesudah itu kita klik juga pada garis ini, lalu tekan Enter, lalu kita klik di sini, tekan E untuk menghapus, lalu tekan Enter. Nah, ini ukuran 1 dari jarak ini ke sini sepertinya terlalu kecil, jadi ini kita geser menjadi 150. Klik di sini, lalu tekan perintah M pada keyboard, lalu tekan Enter. Di sini kita klik tekan 50 pada keyboard, lalu tekan Enter. Oke, ini sudah berpindah sejauh 50 atau ukuran 50 atau 150 atau 1,5 meter. Setelah itu tekan perintah TR pada keyboard lalu tekan Enter 2 kali. Ini kita potong karena tidak perlu. Nah, sesudah itu kita juga akan memotong bagian ini, garis ini, klik di sini karena ini tidak perlu. Sesudah itu ini kita potong juga. Oke, sudah seperti ini. Lalu tekan Enter pada keyboard. Hmm, Di sini sudah terbentuk eh, denah asnya. Sesudah itu kita akan membuat eh, kolam. Oke, ini di layarnya kita klik di sini lalu alihkan ke kolom. Lalu buat satu kolom dengan ukuran 15 kali 15, tekan REC pada keyboard lalu Enter. Klik di sembarang tempat, misal di sini. Tekan angka 15, lalu tekan koma, lalu tekan angka 15 lagi, lalu tekan Enter pada keyboard. Nah, ini kolom sudah terbentuk, lalu ini kita seleksi, lalu kita pindahkan, tekan M pada keyboard, lalu tekan Enter. Kita pilih pilih di tengahnya, ini klik di tengahnya seperti ini, lalu kita geser ke mari. Kita klik di sudut ini. Nah, sesudah itu, ini tinggal kita copy ke tempat lainnya. Misal yang pertama, ini kita klik di sini, lalu tekan CO pada keyboard untuk mengcopy, lalu tekan Enter. Setelah itu ini kita klik di sini, lalu kita arahkan di sini, di sini untuk penempatan kolom di sudut-sudut lainnya. Oke, ini tinggal kita klik saja seperti ini. Oke, kalau semua sudut sudah terpasang kolom semua, lalu kita tekan Enter pada keyboard seperti ini. Nah, sesudah itu kita tinggal membuat dinding. Eh, di sini kita
alihkan dulu layar ke layar dinding. Ini pilih layar dinding. Sesudah itu tekan perintah REC pada keyboard. Tekan REC untuk membuat dinding, lalu tekan enter. Nah, lalu ini kita klik di sini, di bagian ini, lalu arahkan ke sini. Klik di sini, maka akan membentuk sebuah dinding seperti ini. Sesudah itu tekan enter lagi untuk menambahkan dinding karena perintah REC tadi masih bekerja. Klik di sini, klik di sini. Nah, ini saya tekan Ctrl Z terlebih dahulu karena sepertinya ada kesalahan tadi. Oke, saya ulangi. Untuk membuat dindingnya, tekan perintah REC pada keyboard. Setelah itu kita klik di sini, arahkan kemari, kita klik di sini. Oke, ini perintah REC masih bekerja, jadi tidak perlu mengulangi mengetikkan REC lagi, tinggal menekan enter. Lalu kita klik di sini, kita arahkan ke bawah sini. Arahkan sampai di sini, klik di sini. Nah, sudah seperti ini. Tekan enter lagi. Kita klik di sini, lalu kita klik di sini. Setelah itu tekan enter lagi. Kita klik di sini, arahkan ke sini. Setelah itu kita tekan enter lagi. Kita klik di sini, arahkan ke mari. Sesudah itu tekan enter lagi. Kita klik di sini, arahkan ke mari. Sesudah itu tekan enter lagi. Kita klik di sini, arahkan ke mari. Sesudah itu tekan enter lagi pada keyboard. Klik di sini, arahkan ke mari. Sesudah itu tekan enter lagi pada keyboard. Kita klik di sini, arahkan ke mari. Oke. Ini kurang lebih dinding sudah terbentuk semuanya. Langkah selanjutnya, ini ada teras. Jadi ini kita potong saja ini. Atau kita beri dinding juga saja. Kita beri dinding dengan perintah lain saja karena ini bagian teras. Tekan L pada keyboard lalu tekan enter. Klik di sini. Klik di sini, kita klik di sini dan klik di sini lagi. Lalu tekan enter. Nah, sesudah itu ini dinding ini kita beri arsiran. Atau nanti saja arsirannya. Ini kita buat pintu dan jendela terlebih dahulu. Kita beralih ke layar pintu dan jendela seperti ini. Kita buat dulu pintu dan jendelanya. Yang pertama kan REC pada keyboard lalu tekan enter. Sesudah itu klik di sembarang tempat di sini, ketik angka 5, lalu koma, ketik angka 15, lalu tekan enter. Nah, sudah seperti ini.
Sesudah itu ini kita copy sejauh 80 cm. Klik di sini, pastikan ini lurus, masukkan angka 80, lalu tekan enter 2 kali pada keyboard. Nah, sudah seperti ini. Coba kita cek jaraknya apakah ini 80. Tekan perintah dim pada keyboard lalu tekan enter. Klik di sini, klik di sini. Wah, ternyata ini 75. Jadi ini kita geser sejauh 5 cm lagi. Tekan escape. Ini seleksi ini lalu tekan perintah M pada keyboard. Lalu tekan enter. Klik di sini. Arahkan ke samping kanan, tekan angka 5 pada keyboard lalu tekan enter. Oke, kita cek lagi ukurannya, tekan perintah DIM pada keyboard lalu tekan enter. Klik di sini. Oke, ini jaraknya sudah 80. Setelah itu kita buat lagi perintah REC pada keyboard, tekan REC lalu tekan enter. Klik di sini, tekan angka 3 lalu koma, lalu tekan angka 80 pada keyboard lalu tekan enter. Oke, sudah seperti ini. Sesudah itu ini kita seleksi lalu kita pindahkan, tekan M pada keyboard lalu tekan enter. Ini kita pindahkan ke mari. Klik di sini. Oke, sudah seperti ini. Sesudah itu eh, kita buat sebuah garis lengkung atau arc atau bisa juga circle. Tekan perintah ARC pada keyboard seperti ini lalu tekan enter. Lalu kita klik di sini, arahkan ke sini. Nah, lalu kita klik di sini. Setelah kita klik di sini, arahkan. Sepertinya ini ada kesalahan, saya ulangi, tekan escape. Tekan perintah ARC pada keyboard, lalu tekan enter. Kita klik di sini, lalu arahkan kemari. Atau saya ulangi sekali lagi, tekan perintah ARC pada keyboard, lalu tekan enter. Kita klik di sini. Kita coba klik di sini. Nah, ternyata ini terlalu besar. Kita ulangi lagi, tekan lagi perintah ARC pada keyboard, lalu tekan enter. Klik di sini. Klik di sini. Ini juga masih terlalu besar. Saya ulangi, tekan lagi ARC pada keyboard, lalu tekan enter. Kita klik di sini. Lalu klik di sini. Setelah klik di sini, arahkan ke bawah, baru klik di bawahnya lagi, klik di sini. Nah, sudah seperti ini, kurang lebih sudah dapat. Atau untuk mengulanginya agar lebih jelas, ini saya hapus dulu, saya ulangi lagi, tekan perintah ARC pada keyboard, lalu tekan enter. Kita klik di sini, lalu arahkan kemari, dan klik di sini, lalu arahkan lagi ke bawah, klik sekali lagi di bawah ini. Seperti ini. Oke, sesudah itu, ini garis lengkung yang di dalamnya ini tidak terpakai, kita potong, tekan perintah TR pada keyboard, tekan enter 2 kali. Klik di sini. Oke. Ini kita sudah selesai membuat pintu, lalu tekan escape.
Setelah itu kita akan membuat jendela, eh, tekan perintah REC pada keyboard, REC lalu tekan enter, klik di sembarang tempat, misal klik di sini, masukkan angka 80, lalu tekan koma pada keyboard. Setelah itu masukkan angka 15, lalu tekan enter. Nah, sesudah itu ini kita explode, seleksi garisnya, lalu tekan X pada keyboard, lalu tekan enter agar garis terpisah. Lalu sesudah itu ini kita offset, klik di sini, tekan perintah O, lalu enter, masukkan angka 5, enter. Kita arahkan ke dalam, lalu kita klik lagi di sini, arahkan ke bagian dalam. Sesudah itu tekan enter, lalu tekan O pada keyboard, lalu tekan enter, masukkan angka 7,5, lalu tekan enter, klik di sini, arahkan ke dalam ini seperti ini, lalu tekan enter. Sesudah itu ini kita tekan perintah TR pada keyboard, lalu tekan enter 2 kali, klik di sini, klik di sini, lalu tekan enter. Sesudah itu ini kita copy karena kita akan membuat 2 buah jendela. Klik CO, lalu tekan enter, arahkan ke bawah seperti ini, lalu ke sini juga kita buat, lalu tekan enter. Nah, sesudah itu ini kita potong, salah satunya ini kita hapus dulu. Sesudah itu ini kita potong, klik TR pada keyboard, lalu tekan enter 2 kali. Nah, di sini kita potong, lalu tekan enter. Ini juga kita hapus, tekan E pada keyboard, lalu tekan enter. Nah, sesudah itu kita seleksi ini, lalu kita pindahkan, tekan M pada keyboard, lalu tekan enter. Oke, ini jendela sudah terbentuk, begitu juga dengan pintu. Oke, setelah itu kita buat lagi, tekan perintah H untuk mengarsir ini kita ke tab arsiran. Kita pilih tab arsiran, kita pilih layar arsiran. Arsiran ini. Sesudah itu kita beri arsiran pada terasnya, tekan H, lalu tekan enter. Sesudah itu kita pilih yang arsiran angel ini, lalu untuk ukurannya ini 150, masukkan angka 150. Sesudah itu kita klik di sini, lalu tekan enter. Nah, kita klik di sini. Sepertinya ini salah arsiran, ini solid, klik lagi yang angel. Masih angel, klik angel. Ini ukurannya mungkin terlalu besar. Kita kecil, misal 15. Lalu tekan enter. Masih besar juga, atau ini kita ganti lagi menjadi 1500. Lalu tekan enter. Tekan escape terlebih dahulu. Klik 2 kali dengan cepat. Coba kita masukkan angka 1, lalu tekan enter. Masih besar juga, mungkin ini kita ganti menjadi 0,15. Lalu tekan enter. Nah, masih besar juga. Sesudah itu kita akan memberi arsiran pada teras ini. Kita klik di sini, lalu pilih layer arsiran. Sesudah itu
ketik perintah H pada keyboard lalu tekan enter. Eh, Pilih ini jenis arsirannya Angel, klik Angel. Sesudah itu untuk skalanya ini saya buat 5. Setelah itu kita klik di dalam teras ini, kita klik di sini, lalu tekan enter. Oke, sudah. Setelah itu kita akan menambahkan eh, letak pintu dan jendela. Oke, yang pertama kali tentunya kita akan meletakkan pintu dan jendela ini di depan. Jadi ini ada double pintu nanti. Ini saya copy, tekan perintah CO pada keyboard lalu tekan enter. Lalu tekan enter lagi. Nah, sesudah itu eh, ini kita hilangkan dulu. Untuk menghilangkannya tekan perintah TR pada keyboard lalu tekan enter 2 kali. Klik di sini, klik di sini. Begitu juga yang ini. Lalu tekan enter. Kalau sudah, ini kita hapus seleksi lalu tekan delete pada keyboard. Sesudah itu ini kita rotasi. Kita seleksi dulu, tekan perintah RO pada keyboard lalu tekan enter. Kita rotasi atau kita mirror. Saya tekan escape terlebih dahulu. Saya seleksi lalu tekan perintah MI pada keyboard lalu tekan enter. Nah, klik di sini lalu arahkan kemari, klik di sini, ini tekan no. Oke, sudah seperti ini. Jadi sebenarnya kita cukup satu saja. Ini kita hapus karena tadi sudah kita mirror, tekan delete. Nah, jadi kita hanya memerlukan satu bagian saja seperti ini pintunya, karena sudah kita mirror otomatis akan menjadi 2 bagian. Setelah itu pintu ini kita pindahkan kemari. Nah, ini kita tempatkan ke sini. Ini panjangnya adalah 3 meter, jadi kita tempatkan di tengahnya. Hmm, kita klik di sini, seleksi, lalu tekan perintah M pada keyboard, lalu tekan enter. Klik di sini, lalu kita arahkan ke mari. Ya, kita harus mencari tahu titik tengah ini terlebih dahulu. Kita taruh di sini dulu. Untuk titik tengahnya ini kita tekan perintah L pada keyboard lalu tekan enter. Nah, ini ukurannya dari sini ke sini 3 meter, jadi ke sini 1,5 kita buat garis. Tekan F8 untuk membuat garis lurus, masukkan angka 150, lalu tekan enter 2 kali pada keyboard. Jadi tengahnya di sini. Oke, ini kita seleksi lagi. Tekan perintah M, lalu tekan enter. Sesudah itu ini kita arahkan. Sini tarik garis ini. Tekan F8 untuk menonaktifkan garis lurus. Lalu klik di sini. Ini sudah di tengah, arahkan ke bawah sini. Nah, saya ulangi. Sepertinya ini kita harus membuat offset garis di sini agar ada acuan di tengah yang di garis bawah ini. Ini klik di sini lalu tekan perintah O pada keyboard lalu tekan enter. Masukkan angka 7,5 lalu enter.
arahkan ke bagian bawah. Oke, sudah, lalu tekan enter pada keyboard. Ini kita hapus karena sudah tidak pakai, hanya sekedar garis bantu. Sudah itu ini kita seleksi, pindahkan ini, tekan M pada keyboard lalu tekan enter. Klik di tengahnya ini. Lalu ini kita cari garis tengahnya. Nah, di sini tadi klik di endpoint ini. Oke, sudah di sini. Lalu ini ada satu buah garis bantu, kita klik, ini kita tekan delete karena sudah tidak terpakai. Oke, langkah selanjutnya ini kita hapus terlebih dahulu. Tekan TR pada keyboard lalu tekan enter 2 kali. Nah, di sini ini garisnya kita hapus. Klik di sini, klik di sini. Dindingnya kita hapus karena di sini sudah ada pintu. Ini juga kita hapus dindingnya dan di sini juga. Oke, kurang lebih seperti ini. Sesudah itu kita tekan enter pada keyboard. Nah, sesudah itu kita akan menempatkan jendela lagi. Untuk jendelanya ini ada 2 jendela juga. Ini kita buat lagi acuan garis 1,5 meter, tekan L pada keyboard lalu tekan enter. Klik di sini, arahkan ke sini. Masukkan angka 150 lalu tekan enter 2 kali pada keyboard. Nah, ini garisnya kurang lurus. Saya hapus, tekan F8 pada keyboard untuk membuat garis lurus, lalu tekan L, enter. Sesudah itu klik di sini, arahkan ke kanan, masukkan angka 150, lalu tekan enter pada keyboard 2 kali seperti ini. Sesudah itu, ini ada jendela, kita copy. Tekan perintah CO pada keyboard, lalu tekan enter. Nah, kurang lebih di sini, ambil acuan tengahnya. Lalu tekan F8. Sudah itu arahkan ke mari, paskan di garis ini, klik di sini, lalu tekan enter pada keyboard. Nah, ini garis bantunya sudah tidak kita pakai, bisa kita hapus, tekan delete di garis bantunya. Oke, sesudah itu kita akan memberi pintu di sini. Nah, ini kita copy pintu yang tadi. Kita tekan CO pada keyboard, lalu tekan enter. Lalu kita tarik ke mari. Lalu tekan enter. Nah, untuk pintu ini kita rotasi dulu. Seleksi seperti ini. Lalu tekan perintah RO pada keyboard, lalu tekan enter. Kita putar pintunya. Kurang lebih seperti ini. Lalu tekan enter pada keyboard. Wah, ini balik lagi. Jadi saya ulangi lagi ini. Tadi ada kesalahan sewaktu merotasi. Seleksi, tekan perintah RO pada keyboard, lalu tekan enter. Klik di sini, rotasi ke sini. Lalu kita klik di sini. Oke, sudah rotasi seperti ini. Sesudah itu ini kita pindahkan kemari. Kita seleksi lagi, tekan perintah M, lalu tekan enter. Ini kita klik di sini, kita akan nonaktifkan orto atau F8 dan F8. Lalu di sini kita klik di sini. Oke, kurang lebih seperti ini. Sesudah itu ini dindingnya kita hapus, tekan TR pada keyboard 2 kali, tekan enter 2 kali. Lalu klik di sini dan klik di sini. Setelah itu tekan enter. Oke, di sini sudah ada pintu. Lalu kita akan menambahkan lagi
pintu di sini. Ini kita copy terlebih dahulu pintu tadi. CO, enter, arahkan ke mari, lalu tekan, arahkan juga kemari. Di sini nanti ada kita taruh pintu juga. Setelah itu tekan enter. Nah, lalu ini kita rotasi, seleksi ini, tekan perintah RO pada keyboard lalu tekan enter. Kita rotasi, skip terlebih dahulu. Ini sepertinya harus kita cerminkan. Tekan perintah MI pada keyboard lalu tekan enter. Klik di sini, klik di sini. Ini tekan no. Ini tekan yes. Hapus pintu dasarnya. Sepertinya ini kurang simetris. Saya ulangi, Ctrl Z, escape, tekan Ctrl Z. Oke. Saya ulangi ini, seleksi, tekan perintah MI pada keyboard lalu tekan enter. Ini kita cerminkan di sini. Klik di sini, lalu tekan yes. Oke, sesudah itu ini bisa kita seleksi lagi seperti ini. Lalu ini kita tekan RO, lalu tekan enter. Tekan F8 pada keyboard agar lurus arahnya. Lalu kita klik di sini. Nah, sesudah itu ini kita seleksi seperti tadi. Lalu ini kita pindahkan kemari, tekan M pada keyboard lalu tekan enter. Ini kita klik di sini. Tekan F8 untuk menonaktifkan orto. Sudah itu kita arahkan kemari, klik di sini. Oke, sesudah itu ini dindingnya kita hapus. Tekan perintah TR pada keyboard. Lalu tekan enter 2 kali. Klik di sini. Klik di sini lalu tekan enter. Nah, ini sepertinya pintunya tidak perlu kita copy saja dari pintu tadi. Ini delete karena searah. Jadi ini pintunya searah. Kita tekan CO lalu enter. Sudah itu ini kita klik di sini. Kita arahkan ke mari. Klik di sini lalu tekan enter. Tekan perintah TR pada keyboard, tekan enter 2 kali untuk menghapus dinding di pintu ini. Klik di sini lalu tekan enter. Oke, sudah seperti ini. Langkah selanjutnya ini kita ukur dulu. Tekan dim untuk mengukur jarak pintu ini, tekan enter. Sesudah itu kita klik di sini, klik di sini. Nah, ini ukurannya ada 80. Jadi ini ada bagian ruang yang tidak memakai pintu akan kita kurangi menjadi 80. Nah, ini garisnya tadi menyambung, harus kita buat terlebih dahulu. Ini menyambung seperti ini, harus terpisah dulu. Karena akan ada bagian dinding yang kita potong. Jadi, ini kita hapus terlebih dahulu, tekan delete. Setelah itu, ini kita sambung kembali, tekan RSC pada keyboard lalu tekan enter 2 kali. Tekan RSC pada keyboard lalu tekan enter. Klik di sini, klik di sini. Sesudah itu kita tekan lagi
Nah, REC pada keyboard lalu tekan enter. Lalu ini klik di sini, klik di sini. Nah, setelah itu ini klik di sini, tekan perintah X untuk memisahkan garis, tekan enter. Sudah itu. Nah, ini di sini kita kurangi menjadi 80 untuk membuat ruang terbuka. Klik di sini. Ini aktifkan perintah orto untuk membuat garis tegak, tekan F8, arahkan ke kanan, tekan masukkan angka 80 lalu tekan enter. Sudah itu sama juga di sini. Ini tekan escape dulu, di sini juga klik lalu klik di sini, arahkan ke arah kanan, masukkan angka 80 lalu tekan enter pada keyboard. Oke, sesudah itu ini sepertinya salah layer, tinggal klik saja ini. Ini masukkan ke layer dinding. Karena ini adalah bagian dinding. Oke, sesudah itu ini kita tutup dindingnya, tekan perintah L pada keyboard lalu tekan enter. Klik di sini, klik di sini lalu tekan enter. Oke, ruang sudah terbuka. Sesudah itu eh, di sini juga akan kita buat ruang terbuka. Sama seperti tadi, ini kita tekan klik di sini lalu tekan X pada keyboard lalu tekan enter. Nah, ini ke sini tadi dari jarak ke kolom ini 15. Jadi sedangkan kita akan menghilangkan dindingnya sejauh 80 sejarak pintu. Jadi ini ada ditambah kolom 15, 80 tambah 15, 95. Jadi di sini akan kita kurangi menjadi 95. Klik di sini, arahkan ke bawah, masukkan angka 95, lalu tekan enter pada keyboard. Lalu tekan escape. Ini juga klik di sini, sama seperti tadi, klik di sini lagi, arahkan ke bagian bawah, masukkan angka 95 pada keyboard, lalu tekan enter. Lalu escape. Nah, sepertinya ini sedikit lebih panjang. Coba kita ukur. Nah, di sini sudah 80. Nah, ternyata ini masih 75. Kalau ini 72. Jadi ini kita kurangi lagi sejauh 8. Enter. Lalu ini 5. Klik di sini, tekan 5. Enter. Oke, kurang lebih seperti ini. Lalu tekan L untuk menutupnya. Enter. Skip. Nah, ini tadi layarnya layar dinding. Sudah itu kita coba ukur apakah ini 80. Oke, sudah 80. Nah, di sini langkah selanjutnya eh, ada sedikit ruang tambahan. Dari sini ke sini kita buat tempat cuci. Kan L pada keyboard, lalu escape dulu, kita taruh di layar dinding, lalu tekan L pada keyboard lalu tekan enter. Di sini klik di sini, lalu arahkan kemari, lalu klik di
sini, lalu klik di sini, lalu tekan enter. Nah, ini digunakan sebagai tempat cuci, karena ini adalah kamar mandi. Oke, sesudah itu kita bisa mencoba eh, menonaktifkan layar as ini. Oke, kurang lebih hasilnya seperti ini. Untuk itu setelahnya kita akan ini kita aktifkan lagi layar as-nya. Sesudah itu kita akan memberi teks. Yang pertama ini kita tulis di sini ruang tamu. Tekan perintah T pada keyboard lalu tekan enter. Oh, escape dulu. Ini masukkan ke teks layarnya. Tekan T lalu enter. Klik di sini. Masukkan tulisan ruang tamu. Ruang tamu. Misal seperti ini. Lalu klik di luarnya. Sudah itu ini kita geser sedikit dengan perintah M agar sedikit ke tengah. Ini perintah ortonya masih aktif, perintah garis tegak lurus tekan F8 untuk menonaktifkan orto. Oke, kurang lebih di sini. Sesudah itu ini bisa kita copy saja. CO enter. Ini di sini misal ini kamar. Tekan escape, klik 2 kali dengan cepat, tekan Ctrl A, tulis kamar 1. Klik di sini kalau sudah ini kita geser ke tengah tulisannya asal di sini. Sesudah itu ini kita copy lagi CO enter, arahkan kemari, lalu ini kita tekan perintah ED pada keyboard lalu tekan enter, klik di sini untuk mengeditnya sama juga dengan tadi mengklik 2 kali. Ini ruang keluarga. Oke, kita klik di sini, skip, lalu ini kita geser sedikit ke tengah. Oke, kurang lebih seperti ini. Sudah itu ini kita copy lagi. Kita taruh di sini. Ini adalah kamar 2. Tekan 2 kali secara cepat. Ini kita ganti nama menjadi kamar 2. Sesudah itu ini ada kita copy lagi di sini. CO enter. Nah, kita tempatkan saja teksnya di sini. Di sini 1. Lalu di sini dan di sini. Lalu tekan escape. Nah, di sini klik 2 kali dengan cepat. Ini kita Ctrl A, tekan dapur untuk mengganti nama. Klik di sini kalau sudah. Sesudah itu ini kamar mandi. Klik 2 kali dengan cepat. Ctrl A, tekan KM atau kamar mandi garis miring WC. Lalu klik di sini. Sesudah itu ini klik 2 kali dengan cepat. Kita ganti nama Ctrl A, tempat cuci. Seleksi ini, lalu ini pilih yang tengah seperti ini, lalu klik di sini, geser sedikit agar lebih ke tengah. Oke, kurang lebih seperti ini. Sesudah itu langkah selanjutnya kita akan membuat garis bantu untuk membuat dimensi.
Oke, ini kita pilih ke garis bantu, pilih garis bantu. Yang pertama ini kita buat perintah L pada keyboard lalu tekan enter, klik di asnya ini, masukkan angka 75 lalu tekan enter dua kali. Sudah itu tekan L lagi, tekan enter, klik di sini, masukkan lagi angka 75 lalu tekan enter dua kali pada keyboard. Oke, sudah seperti ini. Lalu ini untuk arah tegak, kita copy CO, enter. Oke, ini kita klik di sini, klik di sini, tinggal copy-copy saja di setiap sudut kolom. Lalu sudah itu ini kita taruh di sini. Enter, lalu ini kita tekan M, enter, taruh di sini, lalu tekan CO, enter. Ini seleksi CO, enter, kita klik di sini, kita klik di sini, lalu tekan enter. Sudah itu ini klik di sini, tekan CO, enter. Setelah itu ini kita klik di sini, klik di sini, klik di sini, klik di sini, lalu tekan enter. Sesudah itu ini kita copy CO, enter, kita klik di sini, taruh di sini, enter, lalu ini kita copy CO, enter, kita klik di sini, kita klik di sini, kita klik di sini, klik juga di sini, lalu tekan enter. Oke, garis bantu untuk pembuatan dimensi sudah selesai kita buat. Nah, ini pintu dan jendela dasar kita geser terlebih dahulu, pindahkan kemari. Oke, nah sepertinya ini masih ada beberapa bagian yang memerlukan jendela. Jadi kita tambahkan terlebih dahulu jendela lagi. Oke, ini kita CO, enter. Oke, ini kita rotasi, tekan RO pada keyboard lalu tekan enter. Kita copy menjadi dua, CO, enter. Ini kita taruh di sini, M, enter. Oke, kita tempatkan di tengah. Asal di sini. Sesudah itu ini juga kita tempatkan di bagian sini atau untuk ini di sini saja di sampingnya. M, enter. Kurang lebih untuk jendela ini kita tempatkan di sini. Setelah itu
Ini ada lagi jendela, kita copy jendela kecil, kita rotasi, tekan 90, enter. Lalu ini tekan CO, enter. Kita copy di sini, lalu tekan enter. Jendela yang pertama kita masukkan di sini. Sudah itu, jendela yang kedua ini kita tempatkan di bagian kamar mandi. Oke, sesudah itu di sini ada dapur juga sepertinya memerlukan jendela. Kita copy, CO, enter. Kita taruh kurang lebih di sini, di pertengahannya. Lalu escape. Oke, ini semua ruang sudah ada jendela di kamar, ruang tamu, ruang keluarga, kamar 2, dapur, kamar mandi. Nah, mungkin tempat cuci di sini perlu jendela juga, bisa kita tambahkan jendela kecil di sini satu lagi, dan CO, enter. Di sini misal, lalu escape. Nah, sepertinya ini satu lagi ada yang kurang. Di area dapur ini kemungkinan memerlukan pintu juga. Jadi di sini harus kita tambahkan satu pintu. Untuk menambahkannya, kita copy saja pintu dari sini. Dan CO, enter. Ini, ini kita rotasi. Ya, ini tidak dapat, harus kita mirror. Tik MI, enter. Itu baru kita rotasi. Oke, sudah seperti ini, baru kita tempatkan pintunya. Kan M, enter. Klik di sini, lalu kita klik di sini. Nah, jendela ini bisa kita geser. Sepertinya ini saya hapus saja jendela kecil ini agar tidak terlalu banyak jendela. Hapus. Nah, jendela ini kita pindahkan. Jendela ini kita pindahkan ke mari. Tinggal tadi garisnya.
Oke, kurang lebih seperti ini. Oke, semua ruang sudah ada pintu dan jendela. Nah, langkah selanjutnya eh, kita akan memberi garis dimensi pada gambar denah rumah ini. Oke, untuk memberi dimensi ukuran, ketik perintah dim pada keyboard seperti ini, lalu tekan enter. Lalu klik di garis bantu ini, klik dari sini ke ujung ini, tarik ke atas kurang lebih di sini, lalu tekan enter. Setelah itu tekan lagi perintah key D, lalu tekan enter. Lalu ada garis bantu ini kita seleksi semua untuk membuat dimensi secara cepat. Klik seperti ini, lalu tekan enter. Lalu ini arahkan ke bagian atas seperti ini, kurang lebih di sini. Lalu kita klik di sini. Oke, ini sudah ada juga dimensi per ruangnya. Sama juga seperti tadi. Ini kita tekan DIM lagi, lalu tekan enter. Klik di sini hingga ke ujung sini. Lalu arahkan di sini kurang lebih seperti ini. Klik, lalu tekan enter. Tekan key D, lalu tekan enter. Seleksi ini semua garis uh, bantunya, lalu tekan enter. Setelah itu tarik, sesuaikan, tarik sampai sepanjang mana. Asal di sini sepanjang ini, klik di sini. Oke, ini juga dimensinya sudah ada lagi. Sesudah itu uh, ini di sini ada juga, ketik DIM lalu tekan enter. Klik di sini, klik di sini, kurang lebih sepanjang ini, klik di sini, lalu enter, lalu tekan key D atau key dim seperti ini, lalu tekan enter. Seleksi garis bantunya, lalu tekan enter, tarik ke arah atas, kurang lebih panjangnya eh, segini. Klik di sini. Sesudah itu ke arah sini. Ini kita tekan lagi perintah DIM lalu tekan enter. Kita klik di sini. Nah, sepertinya ini salah, saya tekan escape terlebih dahulu. Ini kita buat satu lagi acuan garis bantu. Ini CO, enter, copy. Ini angka 300, enter. Nah, kurang lebih seperti ini. Barulah ini kita tekan DIM pada keyboard lalu tekan enter. Klik di sini, klik di sini, lalu arahkan, klik di sini. Lalu tekan enter. Sesudah itu masukkan perintah key dim, lalu tekan enter. Seleksi garis ini, lalu tekan enter. Tarik ke arah atas, kurang lebih sepanjang ini. Klik di sini. Nah, ini hapus, tidak perlu. Atau bisa juga kita biarkan. Tapi ini sudah ada sebelah, ini kita hapus ya garis batu yang ini. Oke, kurang lebih seperti ini hasilnya. Nah, ini tidak terpakai lagi, kita hapus. Perintah Z enter, E enter untuk menampilkan keseluruhan hasil gambar. Lalu ini layar yang tidak perlu, misal garis batu ini kita nonaktifkan, tidak kita pakai. Wah, sepertinya ini saya ada yang salah ini. Saya aktifkan lagi garis bantunya.
Nah, tadi untuk layar dimensi ini saya taruh di layar garis bantu. Jadi ini kita seleksi terlebih dahulu untuk memindahkan layar ini ke untuk memindahkan garis dimensi ini ke layar dimensi. Oke, kita pilih layar dimensi. Oke, sudah. Setelah itu kita bisa menonaktifkan garis batunya. Oke, seperti ini. Garis bantu sudah kita nonaktifkan. Setelah itu, mungkin asnya juga tidak terpakai, bisa kita nonaktifkan juga layar asnya seperti ini. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini. Hasil penggambaran denah rumah ukuran 6 kali 10. Oke, sekian tutorial yang dapat saya sampaikan pada video kali ini dalam membuat denah rumah ukuran 6 kali 10. Sampai jumpa pada video selanjutnya dan terima kasih.